Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Saudara seiman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang fikih Ramadan. Tidak ragu lagi saudaraku seiman bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Ramadan adalah musim ketaatan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala ingin menggugurkan dosa-dosa kita, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita. Dengan bulan Ramadan Allah ingin memerdekakan banyak hamba-hambanya dari api neraka. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam hadis disebutkan idza kana awwalu lailah min Ramadan, apabila malam pertama dari bulan Ramadan, sufidati syayatin, setan-setan akan diikat. Maradatul jin, itu jin-jin yang jahat, yang durhaka. Ya, wa ghulliqat abwabun niran, dan pintu-pintu neraka akan dikunci. Wa futihat abwabul jannah, dan pintu-pintu surga akan dibuka. Wa yunadil munadi, dan akan ada yang menyeru, ya baghil khair aqbil, wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Wa ya baghiyasyarr syarr aqsir, wahai yang menginginkan keburukan, ya tahanlah. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu terjadi setiap malam dari bulan Ramadan. Subhanallah. Bayangkan, akhi, setiap malam Ramadan itu adalah itkun minan nar, pemerdekaan dari api neraka. Adapun hadis yang tersebar di kalangan masyarakat, ya, bahwa Ramadan terbagi menjadi 3. 10 pertama adalah ya rahmat,
10 kedua adalah ampunan. 10 ketiga adalah itqun minan nar, pemerdekaan dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Namun di dalam sanadnya ada perawi yang disepakati oleh ulama akan kedhaifannya, yaitu yang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Dan hadis ini bukan hanya lemah, Pak, bertabrakan dengan hadis yang sudah kita bacakan tadi oleh Tirmidzi, bahwa Nabi mengabarkan Allah setiap malamnya itu di bulan Ramadan memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Dan hadis lemah kalau bertabrakan dengan hadis yang sahih itu disebut hadis apa, Pak, dalam ilmu hadis? Itu namanya hadis mungkar. Ya, hadis mungkar. Itu periwayatan perawi yang lemah yang bertabrakan dengan periwayatan perawi yang terpercaya. Saudara seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Namun anehnya ya, yang tersebar itu yang hadis tadi, Pak, yang lemah tadi. Bahkan disampaikan oleh para khotib-khotib Jumat, ya, para penceramah. Sementara hadis yang menyebutkan bahwa bulan Ramadan setiap malamnya itqun minan nar nggak dibacakan, jarang dibacakan. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentunya saudaraku, sebelum kita membahas fikih Ramadan, kita ingin membahas tentang persiapan apa yang hendaknya kita persiapkan ya untuk menyongsong bulan Ramadan. Karena untuk menghadapi bulan Ramadan kita butuh persiapan, Pak. Apa yang harus kita siapkan? Yang pertama yaitu membiasakan ketaatan dari sekarang. Dahulu salafus saleh, kata Ibnu Rajab dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, mereka mulai membiasakan membaca Quran itu dari bulan Rajab. Sekarang di bulan Rajab, kemudian Syaban, lalu Ramadan. Dari bulan Rajab itu sudah mereka biasakan membaca Al-Quran. Demikian pula membiasakan ya puasa. Maka di bulan Syaban Rasulullah SAW ya memperbanyak puasa, saum. Supaya apa, saudaraku seiman? Supaya dengan kita latihan terlebih dahulu, pas eventnya itu ya kita siap gitu. Ya kayak antum mau ikut event apa, maraton misalnya, antum mau ikut perlombaan misalnya, yang harus antum lakukan sebelum event apa, Pak? Latihan dulu kan, latihan ya, latihan lari lah, latihan fisik lah, dan yang lainnya, sehingga ketika pas event fisik kita sudah siap. Demikian pula di bulan Ramadan, saudaraku seiman, itu event kita untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu event ibadah yang agung, berarti kita butuh, saudaraku seiman, latihan sebelum menghadapi event ibadah yang agung ini. Dengan tadi membiasakan puasa sunnah, membiasakan baca Al-Quran, membiasakan sholat tahajud. Ya, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini yang pertama, Pak, yang harus kita siapkan sebelum datangnya bulan Ramadan, yaitu latihan. Dan untuk latihan terkadang, Pak, berat di awal. Kayak antum mau ikut event maraton tapi nggak pernah lari gitu kan. Kemudian ketika antum latihan baru sekilo aja udah ngos-ngosan. Tapi gimana caranya supaya kuat? Ya harus latihannya rutin gitu.
Gak bisa latihan tuh sekali, 2 kali selesai, gak mungkin. Latihannya tuh rutin, bahkan tiap hari kita latihan, supaya apa? Nah, di situ kemampuan kita mumpuni saat kita telah menghadapi event tersebut. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kedua, yang harus kita persiapkan sebelum Ramadan apa, saudaraku seiman? Yaitu membersihkan hati. Kenapa membersihkan hati? Karena kebersihan hati sangat berpengaruh dalam ibadah. Antum ingat kan kisah Isra dan Mi'raj? Sebelum Rasulullah SAW diisrakan, dibelek dulu nggak dadanya, Pak. Apa hikmahnya? Kenapa Rasulullah sebelum diisra Mi'rajkan itu dibelek dulu dadanya? Dibersihkan dengan air Zam-Zam, dipenuhi dengan keimanan. Karena Rasulullah mau bertemu dengan Allah. Sehingga sebagian ulama mengambil faidah. Berarti sebelum menghadapi musim ibadah ini, penting kita untuk membersihkan hati, Pak. Apa efeknya kalau kita tidak membersihkan hati ketika kita masuk musim ibadah? Efeknya banyak, Pak. Pertama, keikhlasan kita terkadang terganggu akibat hati kita tidak bening. Hati kita masih mengharapkan pujian manusia, hati kita masih mengharapkan ketenaran misalnya, hati kita masih mengharapkan pujian. Maka kalau kita tidak berusaha membersihkan hati kita, yang dikhawatirkan itu keikhlasannya itu terganggu gitu, Pak. Yang kedua, kalau hati kita tidak kita bersihkan, Pak, berakibat apa, Pak? Ibadah kita jadi males-malesan. Ada orang di bulan Ramadan, Pak, ketika puasa itu, Pak, ngumpulin makanan. Buat apa? Buat buka puasa. Pas buka puasa itu seakan-akan ajang balas dendam. Akhirnya dimakan semuanya, Pak. Kolaknya dimakan, kolang kalinya dimakan, habis semuanya, Pak. Akibatnya apa, Pak? Kenyang. Ketika kenyang itu apa yang terjadi, Pak? Mau tarawih berat. Saat tarawih ngantuk. Ketika ngantuk itu imam baca cuma baca idza zulzilatil ardh. Ustaz, imam ini kok lama banget sih. Ngantuk masalahnya, Pak. Nah itu, Pak, akibat daripada hati kita tidak dibersihkan. Kita menganggap seakan-akan puasa atau buka puasa itu sebagai ajang. Karena kenapa? Yaitu kita terlalu cinta makanan, cinta dunia dan yang lainnya. Yang berakibat padahal tujuan daripada Ramadan ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya kan kita persiapkan untuk ibadah kita bagaimana. Jadi kalau kita buka puasa langsung makan banyak, saya jamin antum pas sholat tarawihnya nggak kuat, pasti ngantuk itu. Gimana caranya? Makanya Rasulullah SAW buka puasa cuma pakai apa? Kurma. Kalaupun mau makan, makan sekedarnya, jangan sampai kenyang. Supaya apa? Supaya nanti pas tarawih kuat. Oh enggak, Ustadz, alhamdulillah saya sih makannya banyak. Pas mau tarawih minum kopi jadi segar, ya silahkan. Yang jelas jangan sampai ibadah kita terganggu, jangan sampai makanan mengganggu ibadah kita. Itu yang tujuan kita, Pak. Jangan kebalik.
makanan tujuan, ibadah sampingan. Ibadah itu tujuan kita saat bulan Ramadan. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian persiapan yang ketiga, apalagi Pak, yang harus kita lakukan sebelum bulan Ramadan, saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, yaitu persiapan fisik. Karena bulan Ramadan ini Pak, ya, sebulan penuh kita harus puasa. Kalau fisik kita sakit-sakitan, khawatirnya pas puasa kita sakit-sakitan. Nggak bisa. Maka dari itu, saudaraku seiman, pola makan kita betul-betul diperhatikan. Makanya Masya Allah ya, di bulan Ramadan itu, pola makan kita itu sebetulnya teratur banget di bulan Ramadan. Bagaimana tidak kita buka puasa, kemudian sahur makan, siangnya puasa. Demikian. Ya. Nah kalau kita misalnya sebelum puasa kuliner mulu Pak. Kuliner mulu Pak. Pagi makan, duha makan, siang makan, sore makan, malam makan, kerjaannya makan aja. Wah saya jamin tuh pas Ramadan gak kuat itu Pak. Iya. Kenapa? Karena perut kita terbiasa dipenuhi dengan apa? Makanan. Makanya dari situ kita mulai mengatur pola. Agar fisik kita juga kuat, terbiasa juga kemudian dia di bulan Ramadan. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang terakhir yang kita persiapkan apa Pak sebelum bulan Ramadan? Yaitu menuntut ilmu tentang fikih Ramadan. Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya berkata, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Semua kita Pak, insya Allah tahu, kalau kita tidak punya ilmunya, pasti kita tidak akan bisa melakukan. Kalaupun melakukan pasti salah. Ya, contoh, antum mau bikin kue, tapi nggak punya ilmunya, bisa nggak? Antum paksakan, nggak perlu ilmunya, saya mau bikin kue bodo amat. Kira-kira jadi nggak Pak? Jadi sih, cuman kuenya rusak, hancur-hancuran, nggak jelas rasanya gimana. Demikian pula. Kita mau bulan Ramadan nggak punya ilmunya, kemudian kita puasa tanpa punya ilmu, saya khawatir Pak, puasanya nggak diterima sama Allah. Capek-capek kita puasa. Makanya sungguh dalam hadis, rubba shaimin, ya, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Capek kita berpuasa sebulan cuma lapar, menahan haus, nggak dapat pahala. Rugi nggak kira-kira Pak? Wallahi rugi, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya di sini penting ya, akhi, kita belajar tentang fikih apa? Saum. Ya, mungkin ini fikih saum kan panjang Pak. Kalau kita tidak selesai hari ini, insya Allah bulan depan kita lanjutkan. Iya. Baik saudaraku sekalian, maka dari itu kita akan memulai pembahasan tentang fikih Ramadan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kapan puasa Ramadan itu diwajibkan? Ketahuilah bahwa puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Dan kewajiban Ramadan itu melalui 3 fase. Ya.
kewajiban Ramadan itu melalui 3 marhalah, fase. Fase yang pertama, at-takhyir baina siyam wal it'am. Itu diberikan pilihan antara berpuasa atau kalau tidak berpuasa maka memberi makan, fidyah. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah mengatakan faman tatawwa'a ya Allah mengatakan ya dalam surat Al-Baqarah itu Allah mengatakan ayyama ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang mampu berpuasa tapi dia tidak berpuasa, maka hendaklah ia membayar fidyah. Apa itu? Yaitu memberi makan fakir miskin. Nah, ini fase pertama, Pak. Jadi tadinya bulan Ramadan itu, Pak, diberikan pilihan antara puasa atau kalau tidak puasa maka membayar apa? Fidyah. Iya. Kemudian masuk fase yang kedua. Fase yang kedua ini berat banget, Pak. Apa itu? Yaitu seseorang berpuasanya itu 24 jam. Ya. Di mana seseorang ketika buka puasa boleh makan dan minum selama ia belum tidur atau belum sholat isya. Ya. Kalau dia sudah tidur, sudah tidak boleh lagi makan. Atau kalau dia sudah sholat isya, sudah tidak boleh makan. Ya. Terus sampai maghrib lagi. Ini fase yang kedua nih, Pak. Ada seorang sahabat, ya, yang dia di sore harinya itu pas buka, pulang ke rumahnya, lalu bertanya kepada istrinya, "Aindaki ta'am? Ada makanan nggak buat buka puasa?" Istrinya berkata apa? "La, nggak ada. Walakin intolik fa'atlubulak." Tapi aku akan pergi dulu untuk mencari makanan. Dan sahabat ini, Pak, namanya Qais bin Sirmah. Memang seharian kerja, jadi capek gitu kan. Akhirnya dia duduk nunggu istrinya pulang. Apa yang terjadi? Ketiduran. Pas istrinya pulang bawa makanan, didapati suaminya lagi tidur. Sementara kalau udah tidur, udah nggak boleh makan lagi. Kata istrinya, "Khaibah lak. Rugi kamu." Akhirnya, ya, nggak boleh makan, Pak. Ya, sampai harus nunggu lagi sampai maghrib berikutnya. Pas di pertengahan siang pingsan, nggak kuat. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu kemudian masuk ke marhala atau fase yang ketiga. Masuk ke marhala atau fase yang ketiga. Apa itu? Yaitu berpuasa dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Maka Allah turunkan firman-Nya, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Dihalalkan untuk kalian bercumbu, ya, bersetubuh dengan istri-istri kalian di malam bulan Ramadan.
Sesungguhnya wanita kalian, istri kalian itu pakaian buat kalian, dan kalian pun pakaian buat istri kalian. Sampai firman Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah, silahkan, sampai jelas kepada kalian antara benang putih dengan benang hitam dari waktu fajar. Ketika Allah turunkan ini, Pak, para sahabat gembira semuanya, Pak. Senang, Masya Allah. Iya. Dan ini fase yang ketiga ini sampai detik ini, alhamdulillah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Nah ini dia, Pak. Ini dia fase kewajiban puasa apa? Ramadan. Iya. Kemudian kita akan membahas apa keistimewaan bulan Ramadan, Pak. Apa sih keistimewaan bulan Ramadan? Keistimewaan yang pertama yaitu nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai hidayah untuk manusia, ya, dan sebagai keterangan berupa ilmu dan pembeda. Ini subhanallah, Pak, di bulan Ramadan lah Al-Quran diturunkan. Tapi terjadi perselisihan para ulama. Kapan Al-Quran turun pertama kali di bulan Ramadan? Sebagian ulama mengatakan Al-Quran itu turun pada malam 17 Ramadan. Ya. Berdasarkan surat apa itu? Al-Anfal. Wa ma anzalna ala abadina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaumal furqan yaumal taqal jam'an, yaitu di hari Furqan, di hari dua pasukan bertemu. Maksudnya yaitu perang Badar. Dan perang Badar itu ya terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Sehingga kata mereka itu menunjukkan Al-Quran itu turun pada malam 17. Dan ini yang masyhur di masyarakat, Pak. Makanya di masyarakat di malam 17 suka ada peringatan, Pak. Peringatan apa? Nuzulul Quran. Iya. Pendapat yang kedua bahwa Al-Quran itu turun pada malam 25 Ramadan. Mereka berdalil dengan hadis bahwa Rasulullah SAW sabda, Nazal Al-Quran li arba wa ishrina khalawna min Ramadan. Al-Quran turun ya setelah lewat 24 hari bulan Ramadan. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Syekh Albani memandang hadis ini hasan. Di situ Rasulullah mengatakan Al-Quran turun setelah lewat 24 hari bulan Ramadan. Iya. Dan wallahu alam saya lebih condong pada pendapat yang kedua ini, Pak. Kenapa? Karena berdasarkan hadis ini. Juga berdasarkan hadis Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Cari oleh kalian di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mencari Lailatul Qadar di 10 hari. Ya, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Juga berdasarkan ayat Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami
telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu terjadinya pada malam-malam ganjil. Di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ya, Wallahu a'lam. Yang jelas ini memang perselisihan para ulama tentang kapan turun pertama kali Al-Quran turun, akhi. Lalu apa hubungannya, Pak? Turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Kata para ulama, memberikan kepada kita isyarat bahwa Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Bulan yang dianjurkan kita untuk banyak-banyak baca Quran. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berarti saudaraku seiman, selama di bulan Ramadan kita sangat ditekankan untuk memperbanyak baca Quran. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan bahkan para ulama setelahnya dari zaman ke zaman. Disebutkan dalam riwayat Rasulullah SAW itu, Pak, setiap malamnya bertemu dengan malaikat Jibril. Setiap malam Ramadan Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril. Ngapain? Untuk tadarus Al-Quran. Ya, demikian kata Ibnu Abbas. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan, kana Rasulullah SAW ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan. Dan Rasulullah lebih dermawan lagi kapan? Di bulan Ramadan, ketika bertemu dengan Jibril. Dan beliau bertemu dengan malaikat Jibril setiap malam bulan Ramadan. Untuk apa? Fayudarisuhul Quran. Untuk tadarus Al-Quran. Iya. Makanya para sahabat memperbanyak baca Quran di bulan Ramadan. Para tabi'in juga, para tabi'ut tabi'in juga. Disebutkan bahwa Imam Qatadah bin Di'amah di bulan Ramadan tuh, Pak, beliau mengkhatam setiap 3 hari. 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Ketika 10 terakhir setiap hari khatam. Masya Allah. Bahkan disebutkan Imam Syafi'i selama bulan Ramadan mengkhatam 60 kali. Ngeri kali. Berarti kalau 60 kali, seharinya berapa? Sehari semalam. 2 kali. Subhanallah. Iya, luar biasa sekali saudaraku seiman. Walaupun memang ya, ada anjuran dari Rasulullah SAW untuk menghatam Quran itu paling cepat 3 hari. Karena kata Rasulullah tidak ada kebaikan bagi orang yang menghatam Quran lebih cepat dari 3 hari. Nah, kalau antum bisa, Masya Allah, selama di bulan Ramadan nih, antum punya targetnya. Saya bulan Ramadan ini targetnya insya Allah setiap 3 hari khatam Quran. Masya Allah. Berarti kalau 3 hari khatam Quran, 1 hari berapa, Pak? Nah, 10 juz. Bisa nggak ya? Saya mau tanya sama antum. Antum kalau baca 1 juz habis berapa jam? Pernah nggak baca 1 juz? Dengan bacaan yang tidak lambat, Pak. Agak cepat dikit. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau bacanya seperti ini, insya Allah 30 menit lebih dikit, 40 menit lah, nggak sampai. Iya. Kalau misalnya antum bisa menyelesaikan 1 juz 40 menit. Sebetulnya kalau kita pikir-pikir, dalam sehari semalam bisa 10 juz loh. Ya, kita bagi aja.
sebelum sebelum sahur. Misalnya antum sahur jam berapa? Jam 4. Bangun jam 3. Baca Quran. 1 jam itu lumayan, Pak. Bisa 2 juz. 2 juz kurang lah dikit. Ya kan? Kemudian setelah sholat subuh baca Quran lagi. Ya, 1 jam aja. Daripada tidur. Kebanyakan kita kan kalau lagi Ramadan habis subuh tidur ya. Iya. Kenapa? Efek itu, Pak. Sahurnya kebanyakan. Biasanya kalau sahur itu kholas sudah. Ya, gimana supaya kuat sampai sore nih? Makan banyak-banyak. Iya. Oke lah, Ustaz, saya nggak bisa Ustaz kalau habis subuh. Bisa. Bangun misalnya jam berapa? Jam 7. Iya. Kalau antum misalnya kalau antum kerja dari jam berapa? Dari jam 7 sampai jam berapa biasanya? Jam 5. Mungkin kalau seperti ini sulit untuk 10 juz, gak masalah. Yang terpenting kita punya target, harus punya target. Ramadan kali ini kita mau mengkhatam berapa kali? Antum targetnya Ramadan ini beberapa kali khatam? Apa? 4 sampai 5 kali. Masya Allah. Berarti kita harus paham nih, kalau 5 kali khatam, berarti 1 harinya kita harus baca berapa juz? 30 bagi 5. 6. Ya kan? 30 bagi 5, 6. Berarti 1 harinya kita harus 6 juz. 6 juz ini kita bagi dalam sehari itu 6 waktu. Terserah mau dibagi berapa. Habis subuh 1 juz. Habis zuhur 1 juz. Habis habis asar 1 juz. Udah 3 juz tuh, Pak. Habis maghrib juz cingsau. Habis maghrib mungkin nggak bisa. Oke, habis taraweh. Habis taraweh 1 juz, 4 juz, kurang. Sebelum sahur 1 juz, bisa 5 juz. Ya. Bahkan bisa lebih dari itu kalau ada kesungguhan. Asal tadi, Pak, ada kesungguhan. Makanya di bulan Ramadan salafus saleh itu, Pak, lebih banyak memperbanyak khatam dibanding tadabur. Ya, betul memang mentadaburi Al-Quran lebih utama. Tapi saat di bulan Ramadan kita dapatkan asar dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama setelahnya. Mereka lebih fokus memperbanyak khatam Quran. Memperbanyak khatam Quran. Nah, bagi antum yang bacaan Qurannya masih terbata-bata, dari sekarang antum belajar terus untuk melancarkan bacaan. Insya Allah kalau antum sering baca Quran selama bulan Ramadan, ana yakin antum akan lancar baca Qurannya. Iya, makanya disebut dalam hadis al-mahir bil Quran, orang yang mahir baca Qurannya, ma'as-safaratil kiramil bararah. Itu bersama para malaikat yang mulia. Waladhi yata'ta, dan orang yang membaca Qur'annya terbata-bata, falahu ajran, maka dia dapat 2 pahala. Pahala baca Qur'an, pahala susahnya baca Qur'an tadi terbata-bata. Tapi mana yang lebih utama? Yang lebih utama tentu yang pertama, yang mahir baca Qur'an. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini ya keistimewaan bulan Ramadan yang pertama. Itu bahwa Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an.
Keistimewaan yang kedua dari bulan Ramadan apa lagi, Pak? Yaitu bulan ampunan. Wa itqun minan nar, dan pemerdekaan dari api neraka. Kami sebutkan dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi juga. Juga Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, ihtisab, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Wa man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan siapa yang qiyamul lail, salat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Ternyata sebatas berpuasa Ramadan saja sudah menggugurkan apa? Dosa. Ternyata kita ikut sholat tarawih sampai imam selesai saja sudah menggugurkan dosa. Bahkan sebutkan dalam satu riwayat, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat malam bersama imam sampai selesai, ditulis untuknya sholat semalam suntuk. Masya Allah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan dalam hadis juga, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu mri'in dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lah." Celaka seseorang yang masuk bulan Ramadan lalu keluar dari bulan Ramadan tapi enggak dikasih ampunan sama Allah. Masya Allah. Dituakan kecelakaan, bayangkan Pak. Kenapa? Karena untuk mendapatkan ampunan di bulan Ramadan itu mudah. Wallahi mudah. Kenapa dia kok sampai enggak bisa mendapatkan ampunan di bulan Ramadan? Yaitu ternyata di bulan Ramadan dia enggak mau meninggalkan maksiatnya. Ya. Di bulan Ramadan ghibah jalan terus, gimana coba? Di bulan Ramadan, ya, melihat aurat perempuan jalan terus, gimana coba? Di bulan Ramadan, ya, kita banyak habis waktu kita dengan HP, melanglang buana, mendengarkan musik, dan yang lainnya. Gimana kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak? Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya hati-hati, Pak. Banyak di antara kita ya, di bulan Ramadan itu ngabuburitnya pakai game. Ya. Ada yang dari pagi sampai sore kerjaannya ngegame, main game. Katanya kalau main game nggak kerasa, Ustadz. Tahu-tahu zuhur aja. Tahu-tahu asar aja, tahu-tahu maghrib aja. Kita katakan, ya akhi, bukan seperti itu tujuan Ramadan. Rasulullah bersabda, laisa siyam anil akli wasyurb. Bukanlah puasa itu sebatas meninggalkan makan dan minum. Wa innamas siyam anil lagwi warrafath. Tapi hakikat saum, yaitu puasa, yaitu meninggalkan perbuatan lagwun. Lagwun itu apa sih? Sia-sia. Warrafath. Apa sih rafath? Ucapan-ucapan yang tidak baik. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kemudian apa lagi keistimewaan bulan Ramadan, Pak? Yaitu dibuka pintu-pintu langit di bulan Ramadan. Dibuka pintu-pintu surga di bulan Ramadan. Dikunci pintu-pintu neraka. Dan diikat setan-setan. Sebagaimana dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Idza kana awwalu lailatin min Ramadan. Apabila malam pertama dari bulan Ramadan. Ya, suffidati syayatin maradatul jin.
setan-setan itu akan diikat. Marodatul jin. Marodatul jin itu artinya ya jin-jin yang durhaka, Pak. Maka dari itu, Pak, sebagian ulama mengatakan apa, Pak? Bahwa tidak semua jin diikat di bulan Ramadan. Yang diikat di bulan Ramadan tuh yang mana? Yaitu marodah. Apa sih marodah? Marodah itu artinya jin-jin yang durhaka, yang jahat. Ya. Makanya kalau ada yang bertanya, ada yang pernah nanya ke saya, Ustadz, kemarin di bulan Ramadan teman saya kemasukan jin. Bukannya disebutkan dalam hadis bahwa setan itu diikat ya di bulan Ramadan. Saya bilang, iya betul, tapi yang diikat nggak semua jin. Mana dalilnya? Hadis tadi. Kata Rasulullah, sufidati syayatin marodatul jin. Setan-setan akan diikat, yaitu marodatul jin. Jin-jin yang marodah. Marodah itu jamak dari marid, artinya durhaka, yang jahat. Ya. Wa ghuliqat abwabul an-niran, dikunci pintu-pintu neraka. Wa futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Dan dalam satu riwayat disebutkan dibuka pintu-pintu langit. Tuftahu lahu abwabus sama, ya. Tuftahu fihi abwabus sama, dibuka padanya pintu-pintu langit. Masya Allah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian apa lagi, Pak, keistimewaan bulan Ramadan? Keistimewaan bulan Ramadan, akhi, yaitu adanya Lailatul Qadar. Yang Allah menyebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Apa maksudnya 1000 bulan? Sebagian ulama mengatakan maksudnya ibadah di malam itu setara dengan ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun, Pak? 80, sekitar 83 tahun lebih ya. Bayangkan, Masya Allah. Ya, luar biasa sekali, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, ya akhal Islam. Ini dia diantara keistimewaan bulan Ramadan. Maka dari itu, Pak, faedah kita tahu keistimewaan bulan Ramadan itu supaya memberikan kepada kita pemotivasi, Pak. Jadi ketika kita datang bulan Ramadan itu kita sambut dengan gembira gitu, Pak. Karena sebagian orang itu, maaf, ada yang menyambut bulan Ramadan bukan hatinya gembira, Pak. Tapi hatinya sempit. Ya, karena dia misalnya lagi program ngegedein badan. Ya, udah badannya bagus, nge-gym, wah, ya. Saya pernah ngobrol sama seorang coach gym. Dia, Masya Allah, timnya dia raih ya. Dia bilang ke saya, Ustadz, tahu nggak Ustadz? Banyak orang-orang yang nge-gym ketika badannya udah jadi, itu nggak pada puasa di bulan Ramadan. Oh, kenapa coach? Kok bisa gitu? Kata mereka, gue udah capek-capek bertahun-tahun ngebentuk badan gue. Dalam sebulan rusak, gak mau gue, katanya gitu. La ilaha illallah. Lebih mempertahankan bentuk badan daripada apa? Melaksanakan kewajiban, Pak. Padahal kalau badannya gede, bagus, emang jaminan bisa masuk surga apa? Kalau badannya gede, bagus, nggak bakalan diadab dalam neraka apa? Gimana ini? Bahaya, makanya hati-hati. Antum yang lagi program nge-gym, hati-hati ya. Ketika antum badannya udah bagus, terok dan yang lainnya, suka muncul tuh cinta badan kita, Pak. Suka muncul tuh ketakutan-ketakutan. Jadi ketika bulan Ramadan datang tuh bukan disambut gembira, tapi ketika disambut dengan sedih. Ya. Ada lagi sebagian orang yang memang hobinya kuliner.
Orang kalau hobinya kuliner, pas datang bulan Ramadan bukan gembira, Pak. Ya, kenapa? Ya, saya nggak bisa kuliner lagi. Maka dari itu hati-hati, Pak. Seorang Muslim itu, Pak, ketika datang bulan Ramadan, dia gembira. Kenapa? Gembiranya karena ini kesempatan untuk memperbaiki diri. Kesempatan untuk memerdekakan dirinya dari api neraka. Kesempatan untuk apa? Mendapatkan ampunan dari Allah dan ikun minan nar. Ya. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat ketika datang bulan Ramadan, beliau memberikan kabar gembira. Atakum syahrun Ramadan, syahrun mubarak. Faradallahu alaikum siyamah. Tuftahu lahu fihi abwabus sama wa tughlaqu abwabul jahim wa tughallu fihi maratatus syayatin. Ya, datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Ya, Allah wajibkan padanya berpuasa, dibuka padanya pintu-pintu langit, ditutup padanya pintu-pintu neraka. Subhanallah, saudaraku seiman. Kata Rasulullah, man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kebaikan bulan Ramadan, sungguh ia telah terhalang dari berbagai macam kebaikan. Maka dari itu, ya akhi, seorang Muslim itu, Pak, jangan melihat beratnya puasa, jangan. Lihatlah kepada besarnya pahala. Saya mau tanya sama antum. Kalau di antara antum ada yang ditawarin kerja, gajinya sebulan 1 miliar. Sebulan 1 miliar. Kerjanya gampang, nggak makan, nggak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Mau nggak? Nah, tapi gajinya 1 miliar. Ketika melihat 1 miliar, semua orang akan ngacung, Pak. Coba nggak makan minum doang siang, maghrib makan, ya. Gajinya 1 miliar, wah, maulah, mau. Saya yakin semua orang mau, Pak. Sekarang saya mau tanya, mana yang lebih besar, 1 miliar atau surga Allah Subhanahu Wa Taala? Mana yang lebih besar, Pak? 1 miliar kecil dibandingkan surga Allah. Kesenangan surga yang luar biasa, Pak. Tapi masalahnya yaitu keyakinan kita lemah. Ketika kita punya keyakinan yang sangat kuat tentang surga Allah, disitulah, Pak, datangnya bulan Ramadan itu sebuah kegembiraan buat dia. Iya. Ini kesempatan saya untuk bisa mendapatkan ampunan Allah. Karena kan syarat untuk masuk surga dapat ampunan, ya kan? Ini kesempatan saya untuk saya dimerdekakan dari api neraka. Ini kesempatan besar. Maka jangan disia-siakan nih kesempatan nih. Ya, belum tentu kita bisa menjelang, Pak. Kita nggak tahu umur kita, wallahu a'lam. Nah, ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya akhwat Islam, saudaraku seiman. Kemudian Bapak sekalian, pembahasan berikutnya yaitu tentang rukun puasa, syarat-syaratnya. Kita akan jelaskan dulu definisi saum. Apa itu saum? Saum secara bahasa artinya al-imsak, menahan diri. Ya. Saum secara bahasa artinya apa? Al-imsak, imsak. Kalau di masyarakat ada namanya waktu imsak, Pak. Imsak, gitu, Pak. Imsak itu artinya apa? Menahan diri. Ya. Adapun secara istilah, saum adalah
imsakun anil muftir ala wajhin makhsusin ma'an niyah. Menahan diri dari semua yang membatalkan puasa di waktu yang khusus, ya, di waktu disertai dengan niat. Sebagian ulama mengatakan, ya, imsakun an jami'il muftirat min tulu'il fajr ila ghurubis syams, ya, ma'an niyah, yaitu menahan diri kita dari semua perkara yang membatalkan puasa, dimulai dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenam matahari, disertai dengan apa? Dengan niat. Berarti puasa itu dimulai dari kapan, Pak? Puasa itu dimulai dari kapan? Dari semenjak terbitnya fajar. Fajar yang mana nih? Fajar ada dua. Fajar kadzib sama fajar sodik. Fajar yang mana? Fajar kadzib apa fajar sodik, Pak? Tentu fajar sodik, Pak. Fajar kadzib itu fajar dusta. Fajar sodik itu fajar jujur. Disebutkan dalam hadis, al-fajru fajran. Fajar itu ada dua. Ya. Fajrun yang pertama yaitu fajar yuhillu ta'am wa yuharrimu as-shalah. Menghalalkan makan dan mengharamkan sholat. Maksudnya sholat subuh. Yang kedua, fajar yang menghalalkan sholat dan mengharamkan makan. Maksudnya yaitu fajar sodik. Nah, fajar sodik dan kadzib itu, Pak, kalau orang nggak paham, banyak yang tertipu, Pak. Fajar kadzib itu sama fajar sodik mirip karena sama-sama terang. Cuman bedanya kalau fajar kadzib itu dia menjulang ke atas, Pak. Ya. Kata Rasulullah, ka'adna bisarhan. Seperti seperti ekornya serigala. Ya. Adapun fajar sodik itu mustatil, ya, memanjang di ufuk timur, ya, kemudian terang gitu, Pak. Kalau antum pengen melihat fajar sodik dengan fajar kadzib, coba sekali-kali antum pergi ke pantai, ya, di malam yang cerah, nggak ada awan, nggak ada lampu, gelap. Atau antum pergi ke gunung, tapi syaratnya nggak ada lampu, Pak. Antum perhatikan, bedakan misalnya jam 4 dengan waktu subuh. Lihat cahayanya. Kalau cahayanya menjulang ke atas, berarti itu fajar kadzib. Ya. Kalau cahayanya itu melebar di ufuk timur, berarti itu apa? Fajar sodik. Itu bedanya, Pak. Shadaqah iman. Mana dalilnya bahwa kita mulai berpuasa dari fajar sodik? Itu firman Allah. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadi minal khaytil hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadu minal khaytil abyadi minal fajar. Ya. Sampai makan dan minumlah sampai jelas kepada kalian khaytul abyad min khaytil aswad, antara benang putih dengan benang apa? Hitam, minal fajar, dari waktu fajar. Sebagian sahabat, Pak, ada yang memahami ayat ini dengan cara meletakkan benang putih dan benang hitam. Dan dia terus makan
sampai terlihat betul. Ya. Lalu ia menceritakan kepada Rasulullah, kata Rasulullah, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud ayat itu waktu fajar. Karena Allah mengatakan di situ minal fajar. Berarti berdasarkan ayat ini puasa itu dimulai dari apa? Terbit fajar. Maka dari itu Pak, orang yang mengatakan puasa itu dari waktu imsak nggak benar. Kan imsak itu biasanya 10 menit sebelum terbit fajar, ya kan? Ya. Orang terkadang teriak-teriak tuh di masjid tuh Pak, imsak, imsak. Padahal belum masuk waktu fajar. Masih 10 menit lagi. Ya, kita katakan ya akhi, imsak itu tidak ditunjukkan oleh Al-Quran, tidak pula hadis. Adapun Al-Quran, Allah tegas mengatakan di situ, makan dan minumlah sampai terlihat terbedakan antara benang putih dan benang hitam dari waktu fajar. Adapun hadis disebutkan dalam hadis Zaid bahwa Rasulullah SAW sahur bersama Zaid. Ya. Kemudian ditanya Zaid, berapa jarak antara sahurnya Rasulullah SAW dengan sholat subuh? Kata Zaid, qadra khamsina ayah, sekitar membaca 50 ayat. Ternyata sahurnya Rasulullah itu nggak panjang, Pak. Ya, sahurnya Rasulullah SAW dengan waktu subuh itu dekat, Pak, masya Allah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sahurnya cuma pakai kurma. Kalau kita sahurnya pakai apa? Macam-macam. Ada nasi, ada endog, ada apa, wah, macam-macam. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, ya akhi, ya. Baik, rukun puasa. Rukun puasa yang pertama, menahan diri dari seluruh yang membatalkan puasa. Menahan diri dari semua yang membatalkan apa? Puasa. Apa saja yang membatalkan puasa, Pak? Banyak. Ya. Membatalkan puasa itu, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama, jima, bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Siapa yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, wajib dia membayar apa? Kafarat. Apa mbak kafaratnya, Pak? Disuruh memerdekakan budak. Kalau tidak mampu atau tidak ada, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka memberi makan 60 fakir miskin. Berdasarkan hadis, ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, Pak, dan berkata, ya Rasulullah, halaktu wa ahlak. Wahai Rasulullah, aku sudah binasa dan membuat orang lain binasa. Kata Rasulullah, wa madzak. Apa itu? Kenapa? Kok bisa gitu? Ya. Kata dia, jama'tu nahar Ramadan. Aku bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, hai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya, kalau begitu merdekakan budak. Gak mampu ya Rasulullah. Kalau begitu kata Rasulullah SAW, berpuasalah ya 2 bulan berturut-turut. Aku sudah tua ya Rasulullah, mana kuat berpuasa 2 bulan berturut-turut.
Kata Rasulullah, kalau begitu beri makan 60 fakir miskin. Aku orang miskin ya Rasulullah. Aku gak punya apa-apa buat beri makan. Maka Rasulullah pun diam. Lalu tak lama kemudian ada orang yang memberikan ya, kurma satu bejana besar. Lalu Rasulullah memanggilnya, sini. Ini kurma, berikan makan buat 60 fakir miskin. Apa kata orang ini? Hei Rasulullah, adakah orang yang lebih miskin dari saya di kota ini? Di Madinah ini yang paling miskinnya aku ya Rasulullah. Udah nggak bisa memerdekakan budak, nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, udah begitu nggak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, udah gitu paling miskin lah di kota Madinah. Masya Allah. Akhirnya Rasul pun tertawa, kemudian bersabda, ya sudah, at'im ahlak, beri makan istrimu sana. Masya Allah, ini menunjukkan kemudahan Islam ya. Yang kedua, yang membatalkan puasa, itu makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan apa? Sengaja. Adapun kalau dia tidak sengaja alias lupa, maka tidak batal. Rasulullah SAW, man akala aw syariba nasyan wa huwa sha'im falyutimma shaumah. Siapa yang makan atau minum karena lupa padahal dia sedang puasa, hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqah, karena Allah sedang memberi padanya makan dan minum. Masya Allah. Antum lagi puasa lupa. Anak pernah itu Pak sekali Pak. Lagi puasa sunnah waktu itu, puasa Senin. Di depan ada makanan, saya makan, habis 1 piring tuh Pak. Subhanallah, setelah selesai makan baru ingat, astagfirullahaladzim, kan lagi puasa. Alhamdulillah. Itu artinya kata Rasulullah, Allah sedang memberi makan dan minum. Ya udah, kita lanjutkan. Ya. Cuman terkadang kita suka ngarap-ngarapin, mudah-mudahan lupa gitu ya. Ikhwat Islam, saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Kemudian Bapak sekalian, muntah dengan sengaja. Muntah dengan apa? Sengaja. Itu membatalkan. Kata Rasulullah SAW, man istaqa'a amdan falyaqdi. Siapa yang muntah dengan sengaja, hendaklah ia mengqadha puasanya. Berarti kalau muntahnya tidak sengaja, kata Rasulullah, man dara'ahul qai, siapa yang terdorong oleh muntah, ya, fala qada'a alaih, maka tidak perlu dia mengqadha. Artinya sah puasanya. Enggak masalah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Kemudian pembatal berikutnya Pak, keluarnya darah haid atau nifas ini untuk wanita. Kalau wanita, ya, ketika sedang haid memang tidak boleh puasa. Kemudian di antara pembatal istimna, onani. Atas pendapat jumhur. Jumhur ulama mengatakan bahwa onani itu membatalkan puasa. Iya, karena ia semakna dengan jima. Namun kata jumhur tidak ada kafarat buat dia. Iya, memang ini masalah khilaf ya Pak ya, tentang onani membatalkan puasa atau tidak. Jumhur mengatakan batal. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak batal. Ya, dan itu pendapat yang dibela oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya, masing-masing punya hujah.
Yang jelas kita tidak boleh saling memaksakan pendapat, apalagi sampai meledek, ya, atau menyesatkan, itu tidak boleh. Kemudian terjadi perselisihan para ulama apakah berbekam itu membatalkan puasa atau tidak? Ya, pendapat yang paling kuat bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa. Sebagai nanti akan kita jelaskan, ya, lebih terperinci. Ya, wallahu a'lam. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian rukun yang kedua, yaitu dilaksanakan pada waktu yang disyariatkan. Rukun yang pertama tadi menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Rukun yang kedua yaitu dilaksanakan di waktu yang disyariatkan. Apa itu? Yaitu dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian, apakah niat itu rukun puasa atau syarat? Sebagian mengatakan rukun. Niat itu merupakan rukun. Sebagian mengatakan syarat. Yang jelas terlepas apakah itu syarat atau tidak, atau syarat apa rukun, ya, itu hukumnya wajib. Niat itu hukumnya wajib. Nanti kita akan bahas insyaallah. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian pembahasan berikutnya saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, yaitu syarat wajibnya puasa Ramadan. Syurut wujub as-siyam. Dan syarat itu ada dua, syurut wujub wa syurut sihah. Syarat wajib dan ada syarat sah. Syarat ada dua macam, ya. Ada syarat wajib dan ada syarat sah. Adapun syarat wajib ada 4. Syarat wajib ada 4. Yang pertama, Muslim. Orang kafir tidak wajib. Tapi nanti pada hari kiamat tetap akan diazab gara-gara tidak puasa Ramadan. Syarat yang kedua, berakal. Orang gila nggak wajib. Ya. Anak kecil, ya. Yang syarat yang ketiga, balik. Maka anak kecil tidak wajib yang belum balik. Syarat yang keempat, mampu. Syarat yang keempat mampu. Sebagian ulama menambah lagi, seperti Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin mengatakan syarat wajib ada 6. Kalau ini keempat, ya. Tadi yang kita sudah sebutkan 4. Yang keempat apa tadi? Mampu. Mampu di sini masuk padanya sehat badannya ya. Kemudian syarat yang ke-5 kata Syekh Utsaimin, mukim, bukan musafir. Karena musafir wajib puasa enggak? Musafir enggak wajib puasa. Karena Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa di antara kalian yang sakit atau safar, maka orang yang musafir enggak wajib puasa. Cuman terjadi perselisihan para ulama, Orang yang sedang safar itu yang lebih utama puasa atau enggak? Sebagian ulama mengatakan yang lebih utama tidak puasa.
Berdasarkan hadis innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu, sesungguhnya Allah cinta untuk didatangi keringanannya. Dan itu keringanan buat musafir. Sebagian ulama mengatakan apa? Berpuasa lebih baik daripada apa? Berbuka. Berdasarkan firman Allah, wa antasumu khairul lakum, dan kamu berpuasa itu lebih baik buat kamu. Juga Rasulullah pernah safar, beliau tetap puasa. Sebagian memberikan perincian. Kalau puasa tidak kalau safar itu tidak mempengaruhi puasanya, artinya Pak, walaupun dia safar, puasanya enggak terpengaruh, tetap kuat, tetap enak, ya, tidak memberikan mudarat apa-apa. Maka kata sebagian ulama, kata mereka lebih baik puasa. Tapi kalau ternyata kalau puasa itu membuat dia ya kelelahan dan yang lainnya, maka yang lebih baik dia apa? Berbuka. Ya. Nah, ini perinciannya, Pak. Kalau ternyata puasa malah memberikan mudarat pada dia, maka wajib dia berbuka. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini akhi, jadi musafir tidak wajib apa? Puasa. Makanya kalau antum umroh di bulan Ramadan, kemudian selama di Mekah, di Madinah antum nggak puasa, nggak masalah. Karena memang musafir itu tidak wajib. Tapi antum wajib qada. Ya. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik ya akhi. Kemudian syarat yang keenam, kata Syekh Utsaimin, khusus untuk wanita, itu tidak dalam keadaan haid, tidak pula nifas. Nah, ini syarat wajib puasa. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang ada pertanyaan, apa hukum orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, Pak? Ketahuilah akhi, orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia meyakini puasa Ramadan itu tidak wajib dan mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan. Maka para ulama mengatakan orang ini murtad dari agama Islam akibat dia mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Kecuali kalau kena syubhat, maka harus dihilangkan dulu syubhatnya. Keadaan yang kedua, saudaraku seiman, orang yang tidak puasa Ramadan karena malas, bukan karena mengingkari kewajiban Ramadan. Maka jumhur ulama berpendapat orang ini belum dikafirkan, tapi dia sudah melakukan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW ya dalam mimpinya itu Pak dibawa oleh malaikat ke sebuah tempat yang sangat terjal sekali. Lalu dua malaikat ini berkata, naiklah. Kata Rasulullah, aku tidak mampu. Ya. Inna sanusa'idu, kami akan bantu kau. Akhirnya Rasulullah pun naik ke atas. Ketika di atas, Rasulullah mendengar teriakan-teriakan yang sangat menyeramkan. Lalu Rasulullah bertanya, ini teriakan siapa? Kata malaikat, itu teriakan penduduk api neraka. Kemudian Rasulullah pun terus naik dan Rasulullah melihat ada orang yang digantung kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dalam keadaan apa? Mulutnya berdarah-darah. Lalu Rasulullah bertanya, siapa itu? Kata malaikat, itu orang yang berbuka sebelum waktunya. Ini orang berbuka sebelum waktunya aja diadab. Gimana dengan orang yang tidak mau apa? Puasa, subhanallah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini akhi, ya.
Nah sekarang tadi disebutkan anak kecil itu kan nggak wajib puasa ya kan? Tapi Pak tetap anak kecil itu Pak dilatih untuk berpuasa. Karena di zaman dahulu ya para sahabat Rasulullah SAW melatih anak-anak mereka untuk berpuasa Pak. Sampai disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah ya para sahabat itu Pak sampai mengajak main anak-anaknya demi supaya bisa apa? Puasa. Setiap kali dia lapar, diajak main lagi. Sampai dia akhirnya puasa 1 harian. Makanya kalau antum ngajak main anak dalam rangka melatih puasa, bagus, nggak masalah, Pak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, saudaraku seiman, baik. Sekarang kita akan bahas yang berhubungan dengan niat puasa. Tadi sudah kita sebutkan bahwa niat itu merupakan syarat ya puasa atau rukun. Ketahuilah yang pertama yang harus kita pahami, wajib berniat puasa dari semenjak malam atas pendapat ya jumhur. Karena Rasulullah SAW sabda, "Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyamalah." Siapa yang tidak meniatkan puasa dari semenjak malam, maka tidak sah puasanya. Hadis ini memang dhaif, ya, dari jalan-jalannya. Akan tetapi, ya, banyak yang menguatkan riwayat ini. Atas dasar itu jumhur mengatakan bahwa, ya, untuk puasa Ramadan maka wajib dimulai dari malam niatnya itu. Harus ada niat di waktu malam. Ya. Yang diikhtilafkan para ulama itu Pak, apakah wajib setiap malam untuk berniat ataukah cukup malam pertama untuk 1 bulan? Itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Jumhur ulama mengatakan apa? Wajib berniat setiap malam. Setiap malam kita berniat untuk puasa. Kenapa? Kata mereka, karena setiap harinya di bulan Ramadan itu berdiri sendiri. Ya, hari-hari bulan Ramadan itu apa? Berdiri sendiri. Atas dasar itu kata mereka wajib berniat setiap hari. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak, cukup berniat di malam pertama untuk 1 bulan. Ya. Dan Syekh Utsaimin setahu saya dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' merojikan pendapat kedua ini, Pak. Ya, alasannya karena kalau kita meniatkan setiap malam itu ada masyaqqah, ya, menyulitkan. Tapi kalau kita meniatkan cukup 1 malam sampai sebulan penuh, maka itu kemudahan, kata beliau. Sementara Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan untuk apa? Untuk kalian kesulitan. Namun wallahu alam, saya lebih condong kepada jumhur dalam hal ini. Itu wajib untuk berniat setiap apa? Setiap malam bulan Ramadan. Kenapa? Karena berdasarkan hadis tadi, siapa yang tidak berniat di malam hari, maka tidak sah puasanya. Iya. Juga dikarenakan setiap hari di bulan Ramadan itu berdiri sendiri. Dan adapun itu adalah masyaqqah, sebetulnya tidak masyaqqah. Ya buktinya saja, antum kalau sahur pasti sudah otomatis niat berpuasa, ya tidak? Kalau antum lagi sahur terus ditanya, ente ngapain sahur? Pasti jawabannya nggak kemana-mana, ya mau puasa lah.
Karena ketika kita sedang sahur, pasti otomatis ada apa? Niat untuk berpuasa. Wallahu a'lam. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Kemudian ada permasalahan bagi mereka yang niatnya itu masih ragu-ragu, mau puasa enggak, puasa enggak, puasa enggak. Apakah niat seperti ini sah atau tidak, Pak? Jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang ragu-ragu mau puasa apa enggak, masih 50-50, itu puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Kenapa demikian? Karena hakikatnya dia belum berniat. Sedangkan hakikat niat itu adalah apa? Tekad yang kuat. Ya, keinginan yang kuat untuk berpuasa tanpa ada keraguan sama sekali. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Iya. Baik Pak, saya kira cukup dulu sampai di sini. Barangkali ada yang mau bertanya seputar bulan Ramadan atau fikihnya, dipersilahkan. Bolehkah mandi junub ketika bulan Ramadan dikerjakan setelah adzan subuh? Boleh, karena Rasulullah pernah melakukan itu. Dalam riwayat Abu Daud dari hadits Aisyah, bahwa Rasulullah SAW mandi junubnya setelah masuk waktu subuh, nggak masalah. Ya. Apakah ada batas waktu untuk mandi junub ketika bulan Ramadan, Ustadz, sebagai bentuk kehati-hatian? Tadi sudah kita sebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mandi junub setelah masuk waktu fajar. Maka dari itu, ya, batasannya tadi sebelum sholat subuh. Karena kalau sholat subuh dalam keadaan junub sah tidak? Jelas tidak sah. Saudaraku seiman. Untuk laki-laki, lebih utama mana? Sholat tarawih di rumah mengimami keluarga atau berjamaah di masjid? Akhi, kebiasaan para sahabat dari zaman Umar, Utsman, Ali, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus dari zaman ke zaman, mereka melakukan sholat tarawih itu berjamaah di masjid bersama-sama. Iya. Itu menunjukkan bahwa sholat berjamaah di masjid bersama-sama itu lebih utama. Makanya Rasulullah SAW sabda, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat malam, itu sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dituliskan untuknya sholat semalam sunat. Iya. Kecuali kalau di masjid dekat rumah antum itu cepat banget sholatnya. Udah kayak ayam matuk, Pak. Masya Allah. Seperti yang kita lihat di YouTube. Ada sholat tarawih tercepat di dunia. Kalau memang keadaannya di dekat masjid rumah antum seperti itu dan gak ada masjid lain, ya sudah, lebih baik antum sholat tarawih di mana? Di rumah, dengan penuh tumakninah, dengan khusyuk. Adapun kalau masih ada masjid yang sesuai sunnah, yang sholat tarawihnya tumakninah, maka yang lebih baik kita bersama mereka, ya, jangan di rumah. Berbekam saat puasa apakah dibolehkan? Sudah saya sebutkan tadi Pak, pendapat yang rajih adalah boleh. Masalahnya ada dua hadis yang saling bertabrakan. Hadis yang pertama yang mengatakan batal. Rasulullah sabda, aftarul hajim wal mahjum. Orang yang berbekam dan yang dibekam
batal puasanya. Hadisnya sahih. Tapi dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah berbekam saat puasa. Sehingga menjadi perselisihan para ulama, Pak. Namun ada sebuah hadis Anas bin Malik yang menjelaskan. Tadinya Rasulullah SAW, kata Anas, ya, membatalkan orang yang berbekam saat puasa. Setelah itu Rasulullah memberikan keringanan. Sehingga atas dasar hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa hadis yang menyebutkan bahwa orang yang berbekam itu batal, itu sudah dihapus. Sudah mansukh. Makanya pendapat yang paling kuat dalam hal ini, dan ini yang dirujukan oleh banyak ulama, pendapat jumhur, bahwa berbekam saat puasa itu tidak membatalkan puasa. Memang dalam ini ada 3 pendapat ya. Pendapat pertama tadi mengatakan batal. Ini pendapat Imam Ahmad, namun sudah kita sebutkan bahwa hadisnya sudah dihapus. Pendapat kedua yang mengatakan bahwa tidak batal sama sekali. Pendapat yang ketiga memberikan perincian, Pak. Kalau akibat berbekam itu menyebabkan dia nggak kuat puasa, nggak boleh. Atau menyebabkan ia lemah dari berpuasa, makruh. Tapi kalau itu tidak berpengaruh buat dia, silahkan. Iya, ini pendapat, seingat saya, pendapat Imam Syafi'i ya. Ya, pendapat yang paling kuat, insya Allah. Nah, masih ada yang bertanya tentang puasa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Ustadz, izin bertanya, seandainya ada seorang muslim terkait dengan niat, dia membiasakan untuk bertekad sungguh-sungguh untuk berpuasa esok hari setiap habis sholat isya, sehingga menjadi sebuah rutinitas setelah zikir isya dia berniat dengan sungguh-sungguh untuk puasa esok harinya. Kemudian pada satu hari keadaan sholat isyanya berbeda karena mungkin dia kedatangan tamu, sehingga dia juga tidak sempat sahur, sehingga esok paginya dia benar-benar ragu apakah dia telah berniat tadi malam atau tidak. Kedatangan tamu? Ya, karena semalamnya kedatangan tamu sehingga kebiasaan sholat isyanya sedikit berubah. Nah, bagi si muslim ini apakah dia harus mengkodok karena keraguan-raguan dia berniat atau tidak, ataukah dia boleh mengambil kebiasaan saya berniat, mungkin saya berniat gitu. Itu gimana Ustaz? Jazakallah khair. Kebiasaan dia apa tadi? Dia membiasakan berniat setiap setelah sholat isya untuk puasa besoknya. Oh gitu. Iya. Niat tidak harus setelah sholat isya. Yang terpenting sebelum fajar. Berarti kalau dia baru niatnya itu pas sahur, nggak masalah. Qadarullah Ustaz, beliau waktu sahur hari tersebut tuh dia juga terluput sehingga dia tidak sahur ke baru salat subuh. Itu puasa sunnah apa puasa wajib? Puasa wajib Ramadan. Puasa wajib. Ya, puasa Ramadan. Kalau memang keadaannya seperti itu, Pak, ya, dia lupa. Di malamnya dia ada tamu, dia lupa untuk meniatkan puasa, kemudian qadarullah sahurnya juga kelewat, kemudian di pagi harinya dia baru berniat. Atas pendapat jumhur, puasanya tidak sah, karena syaratnya harus sebelum fajar. Atas pendapat sebagian ulama yang dirujukan oleh Syekh Utsaimin tadi sah.
Iya. Jadi yang lebih hati-hati yang mana? Yang lebih hati-hati dia qada. Yang lebih hati-hati dia apa? Mengqada. Wallahu a'lam. Nah. Masih ada yang bertanya? Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Alhamdulillah. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemudahan ya dalam melaksanakan nanti bulan Ramadan, dan mudah-mudahan umur kita dipanjangkan sampai mendapatkan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Berikut jadwal kajian di beberapa wilayah untuk 1 pekan ke depan. Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman jika diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar supaya menghakimi di antara mereka, ucapan mereka hanyalah mereka mengucapkan kami mendengar dan kami taat. Apabila di malam pertama dari bulan Ramadan akan diikatlah setan-setan, itu jin-jin yang jahat, dikunci pintu-pintu neraka, tidak ada yang dibuka. Sesungguhnya perbuatan baik itu, amal-amal soleh yang Allah syariatkan dalam agama ini memberikan dampak positif berupa kecerahan di wajah. Terhalanginya seorang dari hidayah karena kejahilan. Karena apa? Kejahilan. Manusia itu adalah memusuhi apa yang dia tidak tahu. Jasa transportasi atau jasa mengantarkan seseorang ke sebuah tempat yang halal, hukum asalnya halal, dan jangan pernah tawarkan kepada top up saldonya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan kebenaran dan mengikutinya. Siapkan catatan terbaik Anda dan jangan lewatkan untuk hadir di taman-taman surga. الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية وقال ربكم ادعوني